Melayani bukan untuk aku, ya, supaya aku dikenal, supaya aku mendapat nama, supaya aku mendapat mulia. Tidak, saudari. Ya. Hari ini kita pun di dalam penghidupan gereja, kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, Amen. melayani Tuhan. Ya. Kita persembahkan. Kalau bisa jangan ada nama kita yang diperbesar, Amen. nama kita yang dipermuliakan. Amen. Bukan, saudari. Hari ini kita melayani Tuhan supaya di atas pelayanan kita, di atas setiap perkara di dalam penghidupan kita di gereja, ya, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang dipersaksikan. Saudari, inilah baru realitas kita menempuh satu kehidupan manusia Allah yang menyenangkan hati Allah. Saudari, jadi hari ini kita perlu menjadi orang-orang yang mempunyai wujud ekspresi dari kurban bakaran, ya. Apa wujudnya juga, ya? Ketika kita menjadi orang-orang yang hidup merealisasikan kehidupan kurban bakaran, ya. Di sini ada apa? Ada tiga contoh, ya, tiga contoh kecil, ya. Kita lihat diri Tuhan dulu, ya, karena contohnya adalah Tuhan. Dia adalah manusia Allah yang pertama. Dialah prototipe yang bisa kita teladani, ya. Allah hari ini tidak mau kita menjadi orang-orang yang meniru, ya. Tetapi kehendak Allah hari ini adalah kita bisa sama menjadi diri Kristus dalam hayat dan sifat, supaya di dalam sepanjang ekonominya ini kita boleh menjadi orang-orang yang bagi pembangunannya, ya. Saudara, kita lihat contoh bagaimana seseorang itu mengekspresikan, ya. Kita lihat Tuhan dulu, ya. Tuhan ketika dia memperhidupkan kehidupan manusia Allah, ya, dia adalah orang yang senang berdoa. Saudari, dia senang berdoa. Di dalam kitab Injil, ya, kitab Injil, kalau saudari baca nikmati, ya. Dia adalah orang yang senang berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Dia tidak mau berdasarkan dirinya sendiri, ya. Dia sebenarnya adalah Allah, ya. Dia sebenarnya Allah itu, tetapi dia sebagai posisi sebagai manusia, dia bersandar kepada Allah. Dia memperhidupkan dirinya sebagai manusia yang bagi Allah. Karena itu dia berdoa. Amen. Dia selalu berdoa. Dia selalu tanya. Dia selalu bersekutu dengan Bapaknya di surga. Ya. Sepanjang hidupnya, saudari. Ya. Dia terus berdoa. Amin. Hari-hari dia berdoa. Amin. Kalau kita kritik, nggak pernah, ya, dia tidak berdoa. Bahkan sampai dia naik ke atas kayu salib, ya, sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia pun berdoa. Amin. Bahkan sudah terpaku di kayu salib, dia terus berdoa. Saudari, ini adalah satu ciri bagaimana dia adalah manusia Allah yang unggul, manusia Allah yang pertama, ya. Saudari, luar biasa. Amin. Ya. Bagi kita secara logika mungkin tidak masuk, tetapi hari ini kita melihat semuanya bisa, karena Allah sudah menjadi Roh itu tinggal di dalam kita. Hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang berdoa juga, ya, suka berdoa. Amin. Kenapa hari ini banyak orang tidak suka berdoa? Karena dia masih tinggal di dalam dirinya sendiri, di dalam alamiahnya sendiri, di dalam kekuatannya sendiri, di dalam kepintarannya, di dalam kebijaksanaannya.
Maka dari itu manusia hari ini ya jarang berdoa. Di luar Tuhan jarang berdoa, maupun di dalam Tuhan masih banyak saudara yang tidak suka berdoa. Ya, saudari, kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita mengikatkan diri dengan Tuhan, saudari, pasti kita adalah orang-orang yang suka berdoa. Amin. Terutama bagi keperluan Allah, amin, kepentingan Allah. Kita ada gambar sidang doa hari Selasa di hall, tambah jauh. Gak problem, tidak problem, ya. Karena Tuhan Yesus pun berdoa juga jauh, ya. Maksudnya dia meninggalkan dari keramaian, dia menyendiri, dia naik ke atas bukit, saudara. Ya. Dia memperhidupkan kehidupan manusia Allah. Ya. Kemudian contoh yang kedua, dia adalah orang-orang bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi seorang yang menggembalakan, ya. Dan dia menjadi orang-orang yang bisa mengampuni, merawat dalam kasih orang-orang yang berdosa. Dua contoh yang besar, ya. Di dalam contoh Alkitab ada orang Samaria, ya. Orang Samaria ini adalah orang yang Amora. Ya. Dia punya berapa suami? 5, tapi 1 lagi masih 5 banyak. Dan berapa orang? 6 orang? Bukan suami sih. Ya. Bukan suami. Ya. Pasangan. Yang sekarang pun itu adalah suami yang berapa, ya? Saudari, Amora. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang dari jauh, ya. Mendapatkan orang Samaria ini, ya. Dia bertemu dengan orang Samaria ini, wanita Samaria ini. Dia mengasuh, merawat, bahkan dikatakan dia memberikan dirinya sendiri sebagai air hayat, sehingga wanita yang tidak puas ini, ya, yang menggambarkan kita hari ini, manusia selalu tidak puas, ya. Tidak puas, punya satu masih kurang, punya 2 tambah lagi, 3 masih. Kenapa, saudara? Inilah ketidakpuasan manusia terhadap hal perkara, ya, materi, ya, dan lain-lain. Tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan datang kepadanya, segala lerai dahaganya dipuaskan. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah air hayat yang sejati. Amin. Ya, ketika kita minum, kita puas. Kita datang kepada Tuhan, meminum dirinya sebagai air hayat itu, hari ini kita juga dipuaskan. Kenapa hari ini kita tidak puas? Pasti kita kekurangan minum, ya. Kita kekurangan datang minum air, ya, yang diberikan Tuhan, yang adalah dirinya sendiri. Saudari, perempuan Samaria itu ketika mendapatkan Tuhan, dia dipuaskan. Amin. Dia bertobat dan dia menjadi seorang yang bisa mengabarkan Injil seluruh kota. Ya, seluruh kota diinjili. Luar biasa, ya, saudari. Itulah diri Tuhan yang menjadi sumber kenikmatan. Amin. Dia mengembalakan, mengasihi orang dosa, bahkan sampai akhirnya orang dosa itu bertobat. Dia menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kemudian ada satu lagi, yaitu orang perempuan yang kedapatan berzina. Amin. Ya.
di hadapan semua ahli Taurat, ahli agama, ya. Seseorang yang kedapatan berzina, dia harus dihukum. Hukumannya apa? Dirajam batu sampai mati. Ya. Tetapi ketika perempuan itu dihadapkan pada Tuhan, ya, Tuhan yang adalah seorang gembala yang melayani, merawat, ya, bahkan dia mengampuni, ya. Tuhan pun dikatakan tidak menghukum wanita yang berzina. Ya. Bahkan Tuhan berkata kepada orang-orang ahli Taurat, ya, Farisi dan orang yang ada di sana, katakan, siapa yang pertama yang tidak berdosa boleh melemparkan batu kepada wanita yang berzina. Saudari, ketika Tuhan mengucapkan perkataan demikian, ya, apakah ada yang melempari batu orang-orangnya? Tidak. Tidak ada satupun. Karena kenapa? Semuanya berdosa. Semua manusia berdosa. Amin. Semua manusia berdosa. Apapun status Anda, ya, apapun latar belakang Anda, kalau ada manusia, manusia adalah manusia yang berdosa. Ya. Maka pada saat itu semua orang meninggalkan satu persatu, ya. Dimulai dari yang paling tua, karena paling tua ini yang paling banyak melakukan dosa, ya. Tiap hari kita berdosa, ya. Semakin umur, ya, panjang, artinya dosa yang kita lakukan banyak, ya. Sampai akhirnya di sana hanya ada perempuan itu dan Tuhan Yesus sendiri. Dengan kasih Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya, saudara. Amin. Tuhan kita adalah gembala yang agung, yang merawat, mengasuh kita, mengampuni kita, menjadikan kita orang-orang yang dipulihkan. Amin. Menjadi orang-orang yang baru. Bahkan kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Saudari, puji Tuhan. Amin. Ini adalah contoh penghidupan yang real sebagai manusia Allah hari ini. Amin. Tuhan bisa lakukan itu. Kita hari ini, saudari, juga bisa sama seperti Tuhan kita. Asal kita menjadi satu dengan dirinya. Kita menjadi dengan dirinya yang adalah roh itu. Amin. Ya, Tuhan Yesus hari ini sudah menjadi roh itu. Dia tinggal di dalam kita. Ketika kita mengikatkan diri menjadi satu dengan Dia, maka kita, ya, pasti bisa seperti Tuhan Yesus. Bahkan hari-hari kita diproses menjadi orang-orang yang, ya, kedepannya akan serupa, bahkan semulia dengan gambarnya, yaitu gambar Kristus anak. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini contoh praktis dalam kehidupan gereja, ya. Saudari, kita perlu menjadi orang-orang yang melayani, ya. Kita menjadi orang-orang yang melayani, mengikatkan diri menjadi satu dengan Tuhan, ya. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17. 1 Korintus pasal 16 ayat 17. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Silakan saudari bisa bacakan yang sudah dapat. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mendekatkan dirinya Amin. menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Tetapi siapa
yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara, kita harus ucapkan ya perkataan Tuhan, aku hari-hari mau menjadi satu dengan dirimu, ya, menjadi satu dengan dirimu. Amin. Tanpa ada kita bersatu dengan Tuhan, kita tidak bisa menikmati ya segala kekayaan kelimpahannya ya menjadi bagian kita. Ya, segala kebajikannya pun ketika kita bersatu dengan Dia, maka seluruhnya kita juga akan memiliki. Maka yang ada pada kita yang jahat, ya, yang tidak berguna, ya, yang tidak menyukai Allah, yang tidak mengasihi manusia, ketika kita menjadi dengan satu dengan Dia, semuanya itu akan diangkat, digantikan dengan diri Allah yang kaya limpah. Amin. Segala apa yang Tuhan lakukan di atas muka bumi, ya, Dia yang orang yang melayani, orang yang mengasihi, ya, orang yang tidak hidup berdasarkan dirinya sendiri, ya, orang yang memuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi orang-orang yang melaksanakan kehendak Bapaknya sampai pada akhirnya. Itu akan menjadi bagian diri kita hari ini. Kalau hari ini kita hari-hari terus mengikatkan diri kepada Tuhan. Saudari, ini adalah satu pengalaman. Yeah. Kita harus menempuh satu pengalaman yang praktis. Amin. Hari demi hari. Ya. Karena perubahan itu tidak sekejap. Ya. Kita memang sudah menjadi manusia yang baru. Tetapi puncaknya, kemuliaannya adalah memerlukan satu proses. Prosesnya adalah hari ini. Yeah. Ya, saudari. Hari ini Tuhan masih memberikan satu kesempatan. Ya, kesempatan yang baik bagi kita tinggal di dalam hidup gereja. Di dalam hidup gereja lah hari ini kita boleh diproses. Ya. Asal kita mengikatkan diri menjadi satu dengan Tuhan, ya, maka Tuhan kita berkati. Hari demi hari Tuhan terus ditambahkan. Sampai kapan, saudari? Sampai pada harinya. Hari pada saat datang Tuhan datang kali kedua. Itulah saatnya semuanya sudah close, semua sudah selesai. Ya. Kalau hari itu kita matang, kita menjadi manusia-manusia Allah yang matang, ya, kita akan mendapat pahala berbagian dalam kerajaannya selama 1000 tahun. Amin. Tetapi yang pada hari itu, ya, kita belum matang, kita belum mulia, ya, maka kita akan masuk dalam pendisiplinan. Ya. 1000 tahun juga, saudara. Ya. Mumpung hari ini Tuhan masih kesempatan pada kita. Ya. Umur kita hari ini mungkin beda-beda ya. Ada yang masih anak-anak, remaja, pemuda, ya, AKM, terus ada angkatan parubaya sampai yang tua ya. Semuanya hari ini adalah di dalam proses. Hari-hari perlu menempuh penghidupan, mengikatkan diri dengan Tuhan. Amin. Menjadi satu roh dengan Dia. Melalui menjadi satu dengan Dia, kita hidup adalah mempersaksikan dirinya sendiri. Kita hidup bagi Dia, ya, di dalam Dia, bahkan bersama Dia, dan akhirnya adalah semuanya tersembah bagi Dia. Ya, puji
Puji Tuhan, saudari. Semoga berita hari ini terus menguatkan kita, Amin. membawa kita bisa mengalami perkara kehidupan manusia Allah di zaman ini, Amin. di dalam penghidupan gereja. Hanya di dalam penghidupan gereja lah ya, kita ada kesempatan menjadi orang-orang yang menjadi manusia-manusia Allah di zaman ini. Mulia bagi